Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, beserta para panitia dan teman-teman dai dan daiyah di seluruh Indonesia. Tiada untayan kata yang lebih indah selain kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Dialah yang telah memberikan kita kenikmatan dunia yang tiada henti-hentinya. Walaupun kita bergelar sarjana, walaupun kita bergelar dokter, walaupun kita bergelar insinyur bahkan profesor, takkan mampu untuk dapat menuliskan seluruh nikmat Allah. Tak ada salam yang lebih hangat selain selalu bersalawat kepada pahlawan besar kita yang tak berdasi, pahlawan yang tak bergaji, yang selalu memikirkan umatnya di hari akhir nanti. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan Muslim Dakwah Regeneration. Mengenai dakwah berarti kita telah menyampaikan, menyerukan, mengajak pada suatu kebaikan. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Di sini telah dijelaskan bahwa berarti kita diwajibkan untuk dapat menyampaikan kalam Allah, menyampaikan risalahnya walau hanya satu ayat. Apapun profesi kita, walaupun kita seorang jenderal, walaupun kita seorang presiden, walaupun kita hanya seorang petani, tetap diwajibkan untuk berdakwah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk manusia. Kamu yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan munkar dan beriman kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 110. Di sini telah dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan dakwah. Pendakwah bukan hanya seorang kiai, pendakwah bukan hanya seorang ustadz, pendakwah bukan hanya seorang ulama, tetapi di setiap diri seorang muslim adalah seorang pendakwah. Rasulullah bersabda, siapapun yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Bila tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka ia mengubah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin rahimakumullah, dalam berdakwah kita masih memerlukan berbagai persiapan. Salah satunya ilmu di dalam diri kita. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap seorang muslim. Dengan ilmu kita dapat membedakan yang mana yang bid'ah, yang mana yang batil, sehingga kita tidak semenah-menahnya untuk dapat mengkafirkan seseorang karena tidak sejalan dengan pikiran kita. Tidak semena-menahnya membid'ahkan seseorang karena tidak sependapat dengan kita. Maka dari itu, dengan ilmu inilah kita dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Di samping itu pun Allah juga akan menaikkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu.
Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang kita berdakwah tidak hanya harus berceramah di dalam masjid, tidak hanya harus berkhutbah di setiap Jumat, tetapi kita dapat berdakwah di mana saja. Dengan teknologi yang begitu canggih sekarang, media sosial yang kita miliki sekarang, kita dapat mengeser, mengirim, mengupload berbagai ceramah-ceramah, berbagai tausiah, berbagai nasihat-nasihat kebaikan. Karena satu nasihat kebaikan yang kita kirimkan lalu dilakukan oleh orang lain, maka kita pun akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi. Dengan teknologi yang canggih sekarang ini, kita dapat menjadi ujung tombak dalam berdakwah, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi kita jika tidak hati-hati dan bijak dalam menggunakannya. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu dapat kita simpulkan dari segala penyampaian tadi bahwa setiap diri seorang muslim adalah seorang pendakwah, dan seorang pendakwah harus dapat memiliki ilmu di dalam dirinya sehingga tidak semena-menanya mengkafirkan seseorang. Dan dalam berdakwah di zaman sekarang, kita dapat memanfaatkan berbagai teknologi yang canggih sekarang untuk dapat memperluas lingkup dakwah kita. Maka dari itu, teruslah kita berdakwah sampai Allah katakan waktunya pulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.